dipersembahkan oleh Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Parman dan juga Pak Udin ya. Ini beliau adalah panitia dari acara Babat Dieng. Mungkin bisa dijelasin Pak, acara Babat Dieng itu apa sih Pak tujuannya? Babat Dieng itu merupakan sebuah rangkaian acara di mana rangkaian acara itu menceritakan tentang awal mula Dieng berdiri. Jadi peradaban yang ada di Dieng sejak dari peradaban Kapitayan, peradaban Hindu, peradaban Buddha dan sampai sekarang peradaban Islam itu nanti diceritakan melalui kegiatan rangkaian acara kegiatan. Yang intinya nanti Babat Dieng ini fokusnya di Sendratari. Sendratari itu menceritakan tentang sejarah peradaban dari awal sebelum candi didirikan sampai pada perkembangan di zaman Islam. Nah, kalau misalnya yang saya dengar juga ada acara potong rambut gimbal ya. Itu untuk menggambarkan apa sih, Pak? Ini merupakan suatu tradisi dan itu merupakan warisan dari leluhur yang ada di kawasan Dieng, bahwa ada seorang tokoh yang memberikan titipan rambut pada anak-anak gembel. Rata-rata anak gembel berumur 2 bulan sampai dengan umur 5 tahun dan gembel. Dan keunikan sini adalah gembel itu akan dipotong kalau dia meminta sesuatu permintaan. Oke. Jadi kadang-kadang permintaan anak itu di luar nalar orang tua. Ada yang minta ular kendang, ada yang minta sepeda. Kebetulan di Babat Dieng ini ada 3 anak gembel. Ada yang 1 minta sepeda, udah ada yang minta 200 bungkus mie godok. Oh, oke. Nah, dan untuk acara pemotongan itu sendiri, apakah ada ritual-ritual yang perlu dilakukan sebelumnya atau gimana? Hari ini kita pengambilan air suci di Topi Malukar dalam rangka untuk mensucikan si anak tersebut. Harapannya setelah adanya pemotongan, anak tersebut akan menjadi bersih kembali. Oh, gitu. Dia akan terbersih dari berbagai macam berhala dan dia akan istilahnya bersih dan apa yang mau cita-citakan anak tersebut akan tercapai. Oh, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Sendratari itu menceritakan tentang apa sih, Mas? Ya, ini Sendratari Babat Dieng sebenarnya. Di itu tempat tinggi, dataran tertinggi, yang itu dewa, jadi dataran tinggi. Nah, ini menceritakan di abad sebelum 3 Masehi dulu, sebelum Dieng berdiri. Jadi dulunya ada cerita satu tokoh dari Pucang Sula, negeri Kola, dia punya anak 2. Datsu Hang Sambadra namanya. Punya anak 2, Dewi Simaha dan Dewi Sibaha. Nah, diperintahkan untuk meneruskan kejayaan Pucang Sula biar berjaya, tapi si Simaha ini, Sima itu adiknya cemburu sama Sibaha karena Sibaha negaranya bisa maju karena ada bilateral, hubungan bilateral dengan negara lain Timur Tengah. Nah, kalau Sima punya pikiran kalau itu bikin rakyat pribumi malah jadi budak di tanah sendiri. Nah, itulah berseteru. Pemirsa Indonesia, kalau misalnya berkunjung ke setiap tempat di Indonesia pastinya punya oleh-oleh khas dari daerah itu. Termasuk yang pengen saya kunjungi kali ini yaitu Carica Gemilang. Ini adalah buah yang katanya cuma tumbuh di Dieng atau di negara Chile. Seperti apa rasanya dan seperti apa bentuknya? Kita lihat aja yuk. Halo, dengan Mas siapa? Alfa. Saya Sere. Ya, selamat datang Mbak Sere di tempat kami. Terima kasih. Ini saya udah dengar beberapa kabar nih soal buah khas Dieng ini kan, Carica. Ini produksinya langsung di sini atau gimana? Benar sekali Mbak Sere. Nanti produksi bisa ke sini, nanti kita bisa lihat ke belakang. Mari kita ke sana langsung aja. Boleh langsung ya. Mari. Salah satu proses produksi kami, Mbak, ini ada proses pengepresan. Di sini kami punya mesin 11 dan
semuanya masih manual orang. Oh Jadi gitu. belum, Ini kita habis belum di otomatis. press kenapa dicemplungin gitu ya Oh, Mas? itu biar ketika ini kan press kepanasan, tapi kalau ditaruh air jadi nggak penyok gitu loh. Oh, Takutnya gitu. kalau nggak dimasukkan ke air Nah, nanti si penyok. gelasnya Oh, itu ya. gitu. Oke. Nah, pemirsa Indonesia nih sekarang saya sudah berada di dalam pabriknya Carica Gemilang. Mungkin bisa dijelasin Mas Alfa proses produksinya tuh dari buah sampai akhirnya siap makan itu seperti apa sih? Ya, jadi buah pertama kali kita ada prosesnya pemilihan buah. Buah yang kita pilih itu adalah buah yang 80% matang. Kita sortir, kemudian habis itu pengupasan. Pengupasannya menggunakan 2 kaus tangan. Karena kalau cuma satu nanti getahnya itu kuat banget karena di buah karika itu enzim papainya besar, bahkan lebih tinggi daripada satu keluarganya pepaya. Itu habis dikupas, kita potong dan pisahkan antara daging dengan buahnya. Jadi daging buah sama bijinya nanti akan diolah menjadi sarinya itu, Ya. kemudian dagingnya diolah menjadi daging yang biasanya dimakan di dalam buah karika. Di dalam itu ya. Kayak Oh gitu. iya iya. Nah ini kan tadi kan saya sempat dengar kalau misalnya Carica ini cuma tumbuh di Dieng sama di negara Chile. Itu Iya. kenapa sih? Apakah suhunya yang berpengaruh atau mungkin udah pernah coba ditanam di daerah lain gitu? Ya, kita juga pernah menemukan buah karika di daerah lain, misalnya di dataran tinggi yang lain. Karena yang pertama untuk tanam buah karika itu harus di ketinggian di atas 1.600. Semakin tinggi buahnya, dataran tingginya, maka akan kandungan vitamin C-nya akan lebih besar, gitu. Karena vitamin C dari buah pepaya karika ini lebih besar daripada jeruk. Terus yang kedua, mungkin dengan kondisi geografis kayak di Dieng ada belerang, gitu. Dan itu mungkin mempengaruhi juga Kualitas tanahnya ya jadinya ya. Karena kita sudah nyoba di Tawangmangu, di Tengger Malang gitu, ternyata buahnya kecil-kecil dan bahkan nggak berbuah. Ini saya jadi penasaran nih, pengen nyoba. Ada yang bisa langsung dicicip nggak? Wah, boleh, bisa. Ini nanti ada, ini buah yang sudah matang ini. Jadi Wah, ini fresh banget fresh langsung banget. dari pabriknya ya. Ini berarti tinggal dicolok aja ya? Tinggal dicoblos. Gimana rasanya? Wah, ini enak banget. Iya. Dipersembahkan oleh